Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang berdimensi 2 ya. Bagian dari materi tentang operasi pada vektor. Siap belajar guys, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik, kita mulai dengan penjumlahan vektor dengan metode segitiga ya. Secara geometri, penjumlahan vektor dengan metode segitiga dapat dijelaskan sebagai berikut, guys. Ini ya, misalnya ini ada vektor A, kemudian ada vektor B, kemudian kalau vektor A ditambah vektor B ini dapat digambarkan seperti ini ya. Ini vektor A-nya tetap sama persis, panjangnya juga sama atau besarnya sama, kemudian ditambah dengan vektor B, dilanjutkan ini dari ujung vektor A ini kemudian diteruskan dengan vektor B seperti itu, maka yang digambar hijau ini adalah penjumlahan dari vektor A dan vektor B menjadi seperti itu. Ini yang namanya menggunakan metode segitiga. Ya, paham ya guys ya? Oke. Nah, sekarang dengan metode jajar genjang guys ya. Secara geometri, penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini vektor A seperti tadi. Kemudian ini ada vektor B ya. Kemudian kita akan menyatakan dengan jajar genjang, digambarkan seperti ini ya, ini vektor A, kemudian ini adalah vektor B ya, seperti itu, kemudian ini kita tarik garis bantu ke sana, seperti itu, membentuk ini kayak jajar genjang ya, kemudian ini adalah resultan kalau ini ya, hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B menjadi seperti ini, sama saja hasilnya ya guys ya. Oke. Kita lanjut penjumlahan vektor dengan metode poligon guys, kita lihat ya. Ini vektor A, kemudian ada vektor B seperti itu, kemudian ada vektor C juga, kemudian ada vektor D ini, kemudian keempat vektor ini akan kita jumlahkan, maka vektor A ditambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D dapat digambarkan seperti ini. Ini vektor A, kemudian dilanjutkan dengan ditambah dengan vektor B seperti itu. Oke, kemudian ditambah dengan vektor C ke sana ya guys. Oke, menjadi seperti itu. Kemudian ini vektor C-nya. Kemudian ini ditambah vektor D ke sana, berarti hasilnya nanti ini adalah vektor A tambah B tambah C seperti itu. Oke ya guys ya. Ini adalah vektor A plus B plus C plus D gitu ya. Oke, paham? Jadi hampir sama dengan metode segitiga, tetapi ini kan lebih dari 2 vektor gitu ya guys ya. Ini tinggal dilanjutkan saja seperti itu. Gampang guys, paham ya? Baik. Sekarang penjumlahan vektor secara aljabar guys ya. Secara aljabar penjumlahan vektor dilakukan dengan cara yang menjumlahkan komponen-komponen yang seletak ya, kayak waktu kita belajar matriks gitu ya. Jika vektor A itu komponennya A1, A2, vektor B-nya adalah B1, B2, maka vektor A ditambah vektor B ya, ini A1 ditambah B1 ini seperti ini, A2 ditambah B2 seperti itu ya, gampang ya. Oke, jika vektor A itu dinyatakan dengan seperti ini ya, ini vektor baris, ini juga vektor B-nya seperti ini, maka vektor A ditambah vektor B ya sama saja A1 tambah B1, kemudian A2 tambah B2. Oke ya, paham ya guys ya? Oke. Sekarang lanjut sifat-sifat penjumlahan vektor ya guys. Yang pertama itu penjumlahan vektor bersifat komutatif. Kalau vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor B ditambah A ya. Gampang diingat. Kemudian bersifat juga asosiatif. A plus B plus C ini sama dengan vektor A ditambah B plus C-nya dijumlahkan lebih dahulu. Oke ya. Kemudian elemen identitas ini vektor 0 tadi ya. Kita sudah belajar ini. Vektor 0 ini berarti vektor A ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor A seperti itu. Oke. Kemudian inverse penjumlahan ya, vektor A ditambah min vektor A sama dengan min vektor A ditambah vektor A itu sama dengan vektor 0. Paham ya guys ya? Oke. Kita lanjut ke contoh yang pertama guys.
Jika vektor A itu komponennya 2, min 1, dan vektor B adalah min 5, 3, maka tentukan A plus B. Ya, kita tinggal jumlahkan saja. Komponen-komponen yang seletak menjadi 2 ditambah min 5, min 1 ditambah 3, ini adalah min 3, ininya 2. Paham ya? Oke. Kemudian kalau dinyatakan dengan cara seperti ini, vektor baris ini ya, itu min 3, 1, B-nya adalah min 2, min 3, maka vektor A ditambah B ya menjadi min 3 ditambah min 2 gitu ya guys ya. Oke, kemudian 1 ditambah min 3 berarti ini adalah min 5, yang di sini itu min 2. Paham ya guys ya? Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kita lihat ini. Jika titik A itu koordinatnya adalah 5,2, titik B-nya 4,6, dan titik C adalah 3,2, maka tentukan panjang vektor AB ditambah vektor AC ya. Kita cari dulu vektor AB-nya guys ya. Oke, ini 4 dikurangi 5, kemudian 6 dikurangi 2, seperti itu menjadi sama dengan min 1, 4. Kemudian vektor AC-nya guys, 3 dikurangi 5, kemudian 2 dikurangi 2, itu 0 ini nanti ya. Kemudian sama dengan min 2, 0. Oke, sekarang AB ditambah AC itu berarti min 1 ditambah min 2, nanti min 3, ininya 4. Oke ya, menjadi seperti itu. Nah, sekarang kita cari panjang vektor AB ditambah AC. Itu lambangnya seperti ini, maka akar dari ini minus 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 itu 25, akar 25 itu sama dengan 5. Paham ya guys ya? Oke. Lanjut ke pengurangan vektor ya guys. Secara geometri pengurangan vektor merupakan proses penjumlahan vektor dengan vektor negatif atau inverse dari penjumlahan gitu ya. Oke. Ini misalnya ada vektor A, kemudian ada vektor B seperti itu, maka dapat ditentukan atau digambarkan bahwa vektor A dikurangi vektor B itu dapat digambarkan seperti ini ya guys. Ini vektor A-nya tetap, kemudian nanti vektor B harusnya ke sana, kalau minus berarti arahnya terbalik ke sana gitu ya guys ya. Menjadi seperti itu, paham ya guys ya? Oke, berarti ini adalah vektor A dikurangi vektor B menjadi seperti itu. Oke, baik. Sekarang pengurangan vektor secara aljabar ya sama saja ya, itu tinggal mengurangkan komponen-komponen yang seletak saja. Ini vektor A itu komponennya A1, A2, vektor B-nya adalah B1, B2, maka ini vektor A dikurangi vektor B ya tinggal dikurangkan saja, ini A1 min B1, A2 min B2 seperti itu. Oke ya. Kalau vektornya bentuknya seperti ini ya, maka vektor A dikurangi vektor B itu ya A1 min B1, A2 min B2 menjadi seperti itu. Oke. Kita lanjut ke contoh yang ketiga guys. Jika vektor A adalah 2 min 1 dan B sama dengan min 5, 3, maka tentukan vektor A dikurangi vektor B ya, kita tinggal mengurangkan komponen-komponen yang seletak saja ya. 2 dikurangi min 5 itu 7, kemudian min 1 dikurangi 3 itu adalah min 4 menjadi seperti itu. Oke ya. Kemudian kalau penulisan vektornya bentuknya seperti ini ya, kita sama saja nanti min 3 dikurangi min 2, 1 dikurangi min 3 menjadi seperti ini ya penyelesaiannya. Oke, min 3 dikurangi min 2, kemudian 1 dikurangi min 3, ini jadinya min 1, kemudian ini adalah 4. Oke guys, paham ya? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat ya, kita lihat. Ini diketahui besar vektor A itu sama dengan 5, besar vektor B sama dengan 7, dan besar vektor A ditambah B itu sama dengan akar 11. Maka tentukan besar vektor A dikurangi besar vektor B. Ini sekaligus menjawab pertanyaan teman kita yang ada di YouTube ya. Semoga terjawab. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kita mulai dengan besar vektor A sama dengan 5. Kita memisalkan vektor A itu adalah komponennya adalah A1, A2, berarti besar vektor A itu adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat sama dengan 5. Maka kalau ini dikuadratkan, kedua ruasnya menjadi A1 kuadrat tambah A2 kuadrat sama dengan 25. Oke, ini kita beri nama persamaan 1. Kemudian ini ya, dengan cara yang sama,
menjadi seperti ini, akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat sama dengan 7. Kalau di kuadratkan kedua ruasnya menjadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ini ya. Vektor A ditambah B, ini besar vektor A ditambah B itu menjadi seperti ini ya. Akar dari A1 ditambah B1 kuadrat ditambah A2 plus B2 kuadrat sama dengan akar 11. Nanti akarnya kita kuadratkan semua, berarti tidak pakai akar lagi. Kemudian ini dikuadratkan menjadi A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah 2A1 B1. Ini juga dikuadratkan menjadi seperti ini ya. Ingat cara mengkuadratkannya, oke. Kemudian kita sudah tahu bahwa A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat itu 25, berarti kita tulis seperti ini ya. Kemudian B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat itu adalah 49, sisanya ditulis di belakang, ini 2A1 B1 ditambah 2A2 B2 sama dengan 11, oke. Kemudian kita lanjut ke sana guys ya. Oke, 2A1 B1 ditambah 2A2 B2 itu 11 dikurangi 25 dikurangi 49 seperti itu. Kemudian ini 2-nya dikeluarkan seperti ini 11 dikurangi 25 dikurangi 49 itu adalah minus 63. Ini kita beri nama persamaan 3 ya, oke. Maka kita akan cari ini besar vektor A dikurangi besar vektor B, ini kita tulis seperti ini, A1 min B1 kuadrat ditambah A2 min B2 kuadrat, ini kita kuadratkan menjadi akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat dikurangi 2A1 B1 ditambah 2A2 B2 ya. Ingat cara mengkuadratkannya ya guys. Ini sudah ada tadi 25 ya. Oke, di ini sudah ada juga 49 dikurangi ini minus 63 ini guys ya, 2A1 ini seperti itu. Oke, kemudian ini dijumlahkan semuanya menjadi akar 136 itu sama dengan 2 akar 34. Ini kalau ini kan 4 kali 36, berarti 4-nya keluar dari tanda akar menjadi 2 akar 34 seperti itu. Paham ya guys ya? Bisa dimengerti ya? Baik. Kita lanjut ke contoh yang kelima guys. Pada gambar berikut, S dan T merupakan titik tengah AC dan BD. Jika vektor A, B, C, dan vektor D itu merupakan vektor posisi dari titik-titik A, B, C, D, maka nyatakan vektor ST ke dalam A, B, C, D. Oke, kita lihat gambarnya dulu guys ya. Ini titik A, kemudian titik B-nya, kemudian ini titik C. Ini titik D, kemudian S itu merupakan tengah-tengah AC, berarti di sini ya nanti S-nya ya, kemudian di sini adalah T, seperti itu. Paham ya? Oke, kita lihat sekarang A, B, C, D itu adalah vektor posisi dari titik A, B, dan C. Kita buat vektor posisinya dulu seperti ini nih. Vektor posisi A kecil, kemudian ini vektor posisi B, ini vektor posisi C, kemudian ini adalah vektor posisi D. Oke ya guys ya. Kemudian kita cari ST ya. ST ini adalah SA ditambah AB ditambah BT seperti itu ya. Kita buat permulaan seperti itu. Oke. Kemudian SA itu adalah min setengah AC gitu guys. Kita buat menjadi seperti itu. Min setengah AC ditambah AB-nya itu adalah B min A ya. Ingat ya, AB itu B min A. Caranya seperti itu. Kemudian setelah itu BT itu adalah setengah BD seperti ini. Oke ya. Kemudian lanjut kita buat menjadi min setengahnya tetap, AC-nya adalah C min A, ini B min A-nya tetap, setengah BD itu adalah setengah D min B, menjadi seperti itu. Sekarang min setengahnya masuk ke dalam menjadi min setengah C plus setengah A ya, ini min ya, kemudian ini B, kemudian min A ditambah setengah D dikurangi setengah B menjadi seperti itu. Nah sekarang ini yang A dikumpulkan, setengah A dikurangi A itu berarti min setengah A gitu ya guys. Oke, kemudian yang B dikumpulkan lagi, ini B dikurangi setengah B berarti setengah B, kemudian min setengah C-nya tetap, kemudian setengah D-nya tetap seperti itu. Jadi
vektor ST itu dapat dinyatakan bentuknya menjadi seperti ini. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang penjumlahan dan penguraian vektor di ruang berdimensi 2. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.